Sobat BMTV, kembali lagi kita di Good News Everywhere. Yeay. Bersama saya Nandita dan Saya Bella di sini. Yeay, aku kok semangat. Oke, di kesempatan kali ini kita berdua akan nemenin kalian nih dengan tema yang menarik sore hari ini, lebih ke kesehatan ya. Dengan judul yang menarik juga, ada flu perut. Apa sih? Apa itu? Gitu, kenalan sama flu perut hari ini. Sebelum kita masuk ke sana ya Kak, ini mungkin ini mulai anak-anak kuliahan itu mulai masuk kan ya. Udah mulai masuk kuliah. Semangat guys. Walaupun masih online tetap semangat teman-teman semuanya. Terus teman-teman yang masih sekolah juga semangat walaupun daring lagi. Oke, iya sih. Dan sobat BMTV yang kerja, yang lagi melakukan aktivitas apapun ya, dimanapun kalian berada, tetap semangat, jaga kesehatan. Yes, bener banget. Dan pastinya selalu bersuka cita. Bener. Karena itu kunci supaya kita nggak sakit sebenarnya. Kalau hati kita sukacita, itu akan menular ke seluruh tubuh, menular bahkan ke orang-orang di sekitar kita juga. Bener banget. Jadi kita jadikan diri kita sebagai sumber sukacita di dimanapun kita berada. Wow, luar biasa Tetap sekali. sukacita, tetap bersemangat. Yes, bener banget. Oke, dan sore hari ini kita bahas tentang kita mau kenalan sama yang namanya flu perut. Ini tuh apa sih sebenarnya? Biasanya kan kita flu itu flu influenza, ya kan? Flu yang di hidung yang ya itulah ya. Cumleng di sini, cumleng tuh apa bahasa Indonesianya? Pusing, pening gitu kan. Terus kadang demam gitu kan. Tapi ini flu perut. Apakah perutnya demam? Apakah perutnya bersin gitu kan? Nah, kita mau kenalan lebih lanjut. Kita pengen menggali lebih lanjut dengan istilah flu perut ini. Apakah dia? Oke, Kak Nandita boleh menjelaskan? Oke, seperti ini ya. Flu perut merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala yang timbul akibat peradangan pada saluran cerna. Walaupun dinamakan flu perut nih. Namun keadaan ini sebenarnya tidak berhubungan dengan influenza atau dengan flu-flu yang biasanya itu ya Kak ya. Jadi ini memang peradangan di saluran cerna. Nah, itu yang dinamakan dengan flu perut. Nah, kondisi ini pun juga berbeda dengan keracunan makanan. Gitu kan? Walaupun dapat memberikan gejala yang serupa. Beberapa istilah lain yang sering kali digunakan untuk menggambarkan kondisi ini adalah gastroenteritis dan stomach flu. Pernah denger lah ya sedikit-sedikit istilah gastroenteritis ini. Jadi beda sama keracunan makanan, lebih ke peradangan di area saluran pencernaan. Gitu. Jadi mungkin ada nih yang ngalamin ada peradangan di saluran cerna, mungkin kalian mengalami yang namanya flu perut ini. Ini agak lucu ya namanya ya. Mungkin kita akan lanjut ke penyebab flu perut ini terjadi gitu ya. Jadi ini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan flu perut nih, baik yang menular maupun yang enggak menular. Ternyata bisa menular ya. Penyebab flu perut yang menular itu adalah virus, bakteri, dan parasit. Nah, ini 3 hal ini yang bisa menularkan penyakit flu perut ini gitu. Kondisi ini tuh dapat menular melalui rute fekal oral dan bila mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi gitu. Jadi kadang kita makanya harus menjaga makanan-makanan yang kita makan yang masuk ke perut kita harus gitu, yang higienis bersih. gitu ya. Bener, karena kalau kita makan makanan sembarangan itu mungkin kita akan membawa bakteri di sana, kita membawa virus di sana gitu. Mungkin dilaletin gitu kan, ada banyak lalat di sana. Ditelurin lalat. Nah, itu kan berbahaya ya untuk tubuh kita, untuk area pencernaan kita juga gitu. Dan virus itu merupakan penyebab paling sering nih dari gastroenteritis ini tadi yang disebutkan sama Nandita. Virus penyebab penyakit ini tuh antara lain adalah norovirus, rotavirus, dan sebagainya gitu. Ini bukan coronavirus ya tapi ya. Bakteri juga bisa menyebabkan flu perut nih. Jadi nggak cuma virus tapi bakteri juga. Ini contohnya itu ada Staphylococcus ya. Terus habis itu ada Salmonella,
Shigella, bakteri E. coli. Ya, kalian pasti di SD SMP pernah lah dengar ya. E. coli. E. coli doang. E-nya apa juga lupa, udahan. E-nya ada nih. E-nya panjang itu kayaknya tuh. Iya, tapi lupa. Kan yang penting E. coli. Oke. Oke, dan lain-lain nih. Kemudian ada contoh parasit juga nih yang pengen di-share juga sore hari ini yang menyebabkan flu perut, yaitu ada Giardia Cryptosporidium, bukan kripto buat yang saham ya, beda ya, dan Entamoeba. Oke, dan selain itu nih, flu perut itu bisa juga disebabkan keadaan tidak menular. Kalau tadi kan menular-menular agak istilahnya agak bikin emosi ya, sulit gitu. Tapi ini ada juga yang nggak menular gitu, walaupun lebih jarang. Jadi kebanyakan flu perut itu terjadi karena yang menular-menular virus, bakteri, parasit tadi gitu. Contohnya nih yang nggak menular itu karena alergi terhadap makanan, efek samping obat, racun dan lain-lain. Gitu. Jadi kan makanya ada efek samping nih kalau di obat-obatan kan kalian pasti baca kalau baca di komposisi dan sebagainya ada efek samping obatnya seperti apa. Yang bikin mual gitu-gitu ya Kak ya. Terus ada alergi makanan juga, ada juga yang alergi sama misal seafood-seafoodan. Nah, itu kan bisa berdampak juga nih, ada di kulit, ada mungkin yang ada di pencernaan juga gitu kan. Ya seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada tadi kan udah kayak penyebabnya gitu kan ya. Ini gejala nih ya. Siapa tahu dari sobat BMTV pernah mengalami mungkin siapa tahu gitu kan. Ternyata itu namanya flu perut ya. Ini kan istilahnya agak lucu gitu. Iya, mungkin menarik kita baru denger juga gitu kan. Nah, benar. ini ada beberapa gejala gitu kan ya tentang flu perut ini. Ini tuh berlangsung sementara, umumnya itu 2 hari ya. Kalau itu yang akut gitu kan. Tapi kalau yang kronis itu gejala ini berlangsung hingga berbulan-bulan. Gejala akut seringkali disebabkan infeksi virus. Tetapi kalau gejala kronis itu tadi dapat disebabkan karena alergi makanan yang tidak menular itu tadi ya Kak ya, malah kronis gitu kan ya. Terus habis itu, nah ini dia beberapa gejalanya. Yang pertama itu diare. Jika flu perut disebabkan bakteri karena makanan yang kurang bersih gitu kan, makanan sembarangan gitu, maka gejalanya dapat berupa diare yang berdarah gitu kan. Muntaber. Bukan yang beda ya. Muntah. Oh, beda. Mungkin ini nanti selanjutnya. Nah, selanjutnya nanti ada mual dan muntah. Oh ya, ini yang muntaber. Berarti yang tadi itu apa? BAB tapi berdarah. Tapi ini diare gitu kan? Iya, ini diare tapi berdarah. Kalau yang ini muntaber. Aduh. Oke. Iya. Terus habis itu kram perut ya. Demam ringan ya. Kisaran suhu badannya tuh 37,7 derajat Celcius gitulah ya. Terus sakit kepala sama nyeri otot. Nah, jadi penting untuk diperhatikan ya bahwa gejala diare dan muntah akan menyebabkan banyak cairan terbuang gitu kan. Cairan dalam tubuh kita itu terbuang, kita jadi lemes gitu kan ya. Nah, oleh karena itu dapat timbul komplikasi seperti ketidakseimbangan elektrolit ataupun dehidrasi gitu kan pada penderita flu perut ini, karena cairan yang ada dalam tubuhnya itu berkurang terbuang gitu ya, karena muntah itu tadi, terus diare juga. Dan itu kadang kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak mengimbangi dengan minum air putih yang banyak, harus diinfus gitu. Iya benar, sampai pingsan gitu ya. Karena dehidrasi, kekurangan elektrolit juga dalam tubuh itu kan, makanya harus ada infus juga, kemasukan ya itu tadi cairan infus lah, itu supaya kita nggak mengurangi dehidrasi dalam tubuh gitu. Ternyata istilah ini cukup berbahaya ya, walaupun lucu nih, flu perut gitu kan, perutnya flu. Tapi ternyata sebahaya itu ya. Gejalanya pun juga agak-agak ngeri nih sampai kayak gitu kan. Terus kadang ada gejala-gejala juga yang umum di di penyakit-penyakit yang lain. Demam itu kan kayak ini bisa gejala apa aja nih sebenarnya, kalau yang demam, terus habis itu yang mual, muntah gitu kan, kayak emah gitu kan juga nyeri juga otot ya. Ini terus sakit kepala itu kan kayak luas banget nih, aku sakit apa nih. Nah ternyata ada
mungkin yang kita bagikan ini juga bisa apa ya, mungkin jadi referensi juga gitu benar. ya. Oke. Setelah ini kita mau bahas tentang mendiagnosis flu perut itu seperti apa, terus ada pengobatan flu perut itu seperti apa, gitu kan, terus ada pencegahan juga untuk flu perut itu seperti apa, gitu. Mungkin kalau kalian pernah mengalami gejala-gejala seperti ini, kalian boleh juga untuk share gitu. Aku tuh pernah loh ngalamin kayak gini dan sebagainya kayak gitu, sehingga kita sama-sama saling apa ya, mengingatkan satu dengan yang lain nih untuk jaga kesehatan selalu, apalagi di kondisi yang pandemi ini yang waduh, jangan sampai itu malah jadi komorbid buat kita gitu kan. Makanya kita harus jaga kesehatan selalu. Iya, ya oke. Sebelum kita masuk ke diagnosa, pengobatan dan lain-lain, ada yang mau lewat sebentar nih. Oke, jadi teman-teman, sobat BMTV jangan kemana-mana, terus simak sampai akhir ya, Kak ya, sampai di good newsnya. Yes. Tetap di Good News Everywhere. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikeki, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu ya loh, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu. Aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikeki to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh yeah. Hadir di kota Solo, pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Halo Sobat BMTV, kembali lagi kita berdua di Good News Everywhere. Oke, kita masih bahas flu perut sore hari ini, lucu banget gitu ya. Oke, dan tadi kita sudah sebutin apa aja yang mau dibahas di segmen ini. Langsung aja aku pengen bahas dari diagnosis flu perut. Gimana sih caranya kita mendeteksi atau mendiagnosa bahwa kita tuh terkena flu perut? Caranya tuh simpel banget dengan lewat anamnesis atau wawancara medis mendetail dengan pemeriksaan fisik. Datang ke dokter, datang ke perawat di sekitar kalian, mungkin orang-orang medis di sekitar kalian untuk diwawancara secara detail, atau paling tepat itu ya masuk ke rumah sakit sih, atau mungkin puskesmas gitu ya, supaya kita dapat perawatan yang tepat gitu. Jangan mendiagnosa sendiri gitu, karena kita itu nggak ngerti sebenarnya untuk obat-obatannya seperti apa dan sebagainya, sampai ujung-ujungnya kita pakai obat warung. Janganlah ya, nggak usah gitu. Mending kalian langsung datang ke puskesmas, ke rumah sakit untuk itu tadi. Sebenarnya aku kenapa sih dok? Nah gitu loh, tanyain aja ke mereka gitu, sesimpel itu ya. Kalau walaupun demikian, pemeriksaan penunjang seperti analisa tinja dapat membantu menentukan penyebab dan gejala gastroenteritis yang dirasakan. Nah, nanti kan bisa masuk ke pemeriksaan yang lebih lanjut, masuk ke lab, misal apa sih
lidahku kenapa ya hari ini pakai masker ya, soalnya ya ribet. Oke. Gitu pokoknya. Ya bener banget. Jadi jangan terlalu ini ya menyepelekan tentang apa yang kita rasakan, mungkin hanya mual, kayak mah biasa gitu-gituan. Kalau memang udah terlalu mengganggu gitu, lebih baik periksa saja. Yes, bener banget. Nah, ini kita selanjutnya ada pengobatan flu perut nih Kak ya. Seringkali flu perut sembuh dengan sendirinya, terutama apabila disebabkan oleh virus. Oke. Biasanya hanya dibutuhkan pengobatan simptomatik saja seperti anti diare, anti mual, penurun panas dan sebagainya. Oke, beberapa hal yang penting diperhatikan saat terkena flu perut adalah yang pertama nih ya, perhatikan asupan cairan yang cukup untuk menghindari dehidrasi ya. Cairan seperti air putih, oralit atau kaldu bening baik jika diminum saat terkena flu perut. Hindari dulu ya teman-teman ya, sobat BMTV, hindari minuman yang mengandung kafein, mengandung coklat dan alkohol. Jika keluhan mual mengganggu, usahakan minum sedikit namun sering gitu kan. Sedikit namun sering. Sedikit apa gitu kan. Sedikit namun sering gitu kan. Konsumsi es batu juga dapat membantu untuk mengurangi mual tadi ya. Ya. Gitu. Oke, selanjutnya nih Kak. Selanjutnya itu memperhatikan makanan yang dikonsumsi gitu. Yang selalu kita mention tadi ya. Kadang ketika kita flu perut itu ngurangin nafsu makan kita gitu. Tapi makanya kita harus memperhatikan makanan yang kita konsumsi gitu. Apa ya, kita harus memaksa diri sendiri untuk memasukkan asupan makanan-makanan yang bergizi di dalam tubuh kita gitu. Misal nih contohnya makanan berserat ya, makanan berserat, tomat, makanan berlemak, makanan pedas gitu kan. Bentar, ini beberapa orang mengalami perburukan gejala jika mengonsumsi produk susu, makanan berserat. Perburukan gejala jangan dimakan. Jangan dimakan yang kayak produk susu gitu, atau mungkin makanan pedas itu jangan dulu gitu. Makanan berlemak gitu ya. Iya, jangan karena dulu. Itu mungkin malah menambah mual juga gitu. Ya, asam lambungnya semakin naik gitu kan ya. Iya gitu, makanan berlemak juga gitu. Jadi bisa mungkin hindari jenis makanan untuk sementara waktu. Makanan-makanan tadi ya yang berserat gitu-gitu, yang pedes-pedes, asam-asam gitu. Benar. Dan dokter tuh merekomendasikan konsumsi BRAT. Apa nih maksudnya? Yaitu ada banana, rice, apple, sauce. sorry, pakai bahasa Indonesia aja ya. Ada pisang, ada nasi, ada apel, saus apel, dan roti bakar nih saat terkena flu perut gitu. Ya, jadi karbonya kita dapat, cairannya kita juga dapat, dan ya kita punya tenaga, kita punya asupan air juga yang cukup untuk tubuh kita. Yang tepat juga ya, yang tidak menambah peradangan di pencernaan itu tadi. Selanjutnya nih. Oke, yang selanjutnya kita harus istirahat yang cukup. Istirahat ini membantu gitu kan, membantu tubuh itu melawan penyakit gitu kan. Iya, benar. Mengembalikan imun kita juga gitu kan. Benar. Harus istirahat yang cukup. Ini penting sih. Iya. Terus yang terakhir itu beberapa bahan alami yang mungkin memberi manfaat seperti jahe gitu kan, yang kita ketahui dapat membantu mengurangi peradangan dan mual ya. Terus ada mint untuk mengurangi kembung, dan apa ini? Chamomile. Yes. Oke, sorry ya, chamomile untuk relaksasi otot dan mengurangi peradangan juga gitu, sobat BMTV. Yang bahan-bahan alami ya. Iya. Oke, selanjutnya nih kita mau bahas tentang pencegahan flu perut. Kalau tadi kan pengobatan ya. Kalau ini pencegahan untuk flu perut itu supaya nggak terjadi nih dalam tubuh kita. Oke, yang pertama itu rutin mencuci tangan, ya. Rutin mencuci tangan terutama sebelum mengolah makanan dan setelah menggunakan toilet. Itu wajib. Bahkan kalau sekarang kita wajib pakai hand sanitizer atau cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setiap hari, setiap waktu, biar nggak ada virus, nggak ada bakteri yang
bukan nggak ada sih ya, meminimalisir, mengurangi juga gitu loh. Bener. Supaya nggak ada virus dan bakteri yang nempel nih di tangan nih gitu. Kemudian yang kedua itu mencuci buah dan sayur sebelum diolah dan memasak makanan hingga matang. Benar. Ini benar juga gitu ya. Dan yang berikutnya itu orang yang sedang sakit sebaiknya tidak mengolah makanan untuk orang lain. Nah itu karena kan kita lagi sakit nih, daya tahan tubuh kita lagi drop nih, pasti ada banyak virus bakteri yang ada di tubuh gitu. Jadi menular. Masa kita bersin terus kita masak kan, aduh, mending kalian dimasakin aja gitu, atau pesen ojek online gitu kan, it's okay. Makanan gitu. online gitu ya. Yang terakhir itu membersihkan area dapur dengan desinfektan. Itu penting juga supaya menjaga kebersihan dari virus-virus yang ada di udara yang ada di sekitar kita. Gitu. Wow. Semoga bermanfaat apa yang kita bagikan sore hari ini gitu ya. Oke. Ini habisnya ada challenging lagi ya. Ini cuma ada sesuatu tok ya, ada satu hal tok yang akan kita bahas di segmen berikutnya, yaitu segmen The Good News. Segmen Good News. Jadi jangan kemana-mana nih Sobat BMTV. Tetap stay tune terus di Good News Everywhere karena kita akan bagiin sesuatu yang mungkin bisa memberkati Sobat BMTV semuanya. Check it out. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, yaitu di segmen Good News. Yay! Good News hari ini adalah apa sih? Nggak ada musik-musik backsound gitu ya, oke. Oke, Good News hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Amin. Hari ini kita sedang berbicara tentang satu penyakit gitu kan ya, yaitu flu perut, dan dihubungkan, dikoneksikan dengan ayat yang sudah dibacakan sama Nandita ini. Kita belajar bahwa ketika kita percaya sama Tuhan akan ada kesembuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kita gitu. Apapun penyakit kita ya, mau cuma flu tok biasa, mau kegores apa kayak gitu misal, atau mungkin sampai penyakit-penyakit yang kanker dan sebagainya, ketika kita percaya dengan yakin, dengan iman yang teguh bahwa kita akan sembuh di dalam Tuhan, kita percaya sama Tuhan sepenuhnya, pasti kesembuhan itu akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Benar. Gitu. Oke, Kak Bella, hari ini kita sudah membahas tentang flu burung. Flu perut dong, Shay. Jadi flu burung kan, ini udah Kenapa Anda sore hari ini terkoneksi ya? Oke. Sembuh dalam nama Yesus ya. Otaknya yang sembuh. Oke ya. Oke, kita sudah bahas flu perut nih sore hari ini. Terima kasih buat Sobat BMTV yang sudah menemani sampai akhir. Yes. Jangan lupa ya terus dukung kita.
Terus yang belum subscribe boleh di subscribe, Yes, like, jangan lupa. comment, and share. Yes, jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya di sebelah sini supaya nggak ketinggalan video-video yang ada di Berita Mujizat TV, karena ada banyak banget segmen, ada banyak program yang mungkin bisa memberkati Sobat BMTV juga. Iya. Gitu. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita juga di @berita_mujizat, Facebook page Berita Spasi Mujizat, dan beritamujizat.com. Betul, di sana ada banyak berita yang sangat bermanfaat. Yes, benar sekali. Jangan lupa ya teman-teman semuanya ya buat itu tadi. Mhm. Dan jangan lupa juga Good News Everywhere akan selalu ada setiap Selasa dan Kamis pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Yes. Oke. Aku ngapain sih dari tadi? Oke, terima kasih karena kalian sudah nonton tayangan ini sampai selesai dari awal sampai akhir. Terima kasih. Kita juga menerima kritik dan saran. Kita juga menerima ide-ide, mungkin kalian pengen bahas apa, boleh banget di bawah ini langsung tulis di kolom komentar, juga boleh tulis di sana gitu ya. Kalau live chatnya udah nggak bisa digunakan lagi gitu kan, karena live streamingnya udah selesai, kalian langsung tulis aja di kolom komentar pengen bahas apa dan sebagainya, mungkin supaya kita bisa Membahas. lebih detail lagi gitu. Iya. Dan akhir kata nih, Bella pamit undur diri. Nandita juga pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus Memberkati. Bye. Berita Mujizat TV.